Oke, soal selanjutnya di sini diberikan L2 itu himpunan semua barisan bilangan kompleks sehingga jumlahan dari modulus kuadratnya dia berhingga. Terus buktikan bahwa L2 merupakan ruang hasil kali dalam terhadap fungsi yang didefinisikan. Di sini fungsi hasil kali dalamnya didefinisikan seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini dia definisinya hasil kali dalamnya. Hasil kali dalam X, Y definisikan sebagai sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga dari XI, YI. Dengan X sama Y itu merupakan anggota dari L2. Oke, pertama sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuktikannya, kita harus tahu dulu bagaimana definisi dari ruang hasil kali dalam. Jadi ruang hasil kali dalam itu adalah, misalkan saya punya X itu adalah ruang vektor atas suatu lapangan F di sini. Terus kita definisikan suatu fungsi di dalamnya, di mana fungsi tersebut dia memetakan X cross X pasangan terurut ke skalarnya F. Nah, ruang vektor ini merupakan suatu hasil kali dalam jika memenuhi beberapa sifat. Pertama, di sini katakanlah H1 itu adalah hasil kali dalam X, Y itu harus sama dengan hasil kali dalam dari Y, X di konjugat. Konjugat di sini seperti yang bisa kita kenal di bilangan kompleks untuk setiap X, Y, elemen X. Terus kemudian H2 itu hasil kali dalam X, Y, X plus Y. Di sini, Z itu harus sama dengan hasil kali dalam X, Z ditambah Y, Z. Sini untuk setiap X, Y, Z elemen X. Nah, terus yang ketiga, misalkan saya punya suatu skalar alfa, berarti hasil kali dalam dari alfa X, Y itu sama dengan alfa kali hasil kali dalam X, Y untuk setiap X, Y elemen X. Terus yang keempat, H4 itu adalah hasil kali dalam X terhadap dirinya sendiri itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan jika misalkan nilai hasil kali dalam X terhadap dirinya sendiri itu sama dengan 0, itu harus berakibat jika X-nya merupakan vektor 0. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada ruang vektor atas lapangan F dengan definisi fungsi hasil kali dalamnya seperti ini, dia memenuhi sifat 4 ini, berarti X itu disebut ruang hasil kali dalam. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, kita cross check satu-satu berdasarkan sifat yang sudah kita bahas di atas. Oke, langsung saja di sifat H1. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi definisinya, kita misalkan dulu ambil X, Y elemen dari X. Berarti karena X itu di sini X-nya dia adalah suatu barisan, ruang vektornya adalah L2, kita ambil X, Y itu di L2. Berarti X-nya itu dia bentuknya jadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Terus karena kan di sini X sama Y merupakan anggota dari L2, sedangkan L2 itu merupakan himpunan dari semua barisan yang memenuhi sifat yang tadi. Berarti Y itu juga bentuknya Y1, Y2, Y3. Seperti tadi. Nah, berarti kembali ke sifat H1, tadi kita dapatkan hasil kali dalam X, Y itu sama dengan sigma I1 sampai tak hingga dari XI YI konjugat. Nah, kita gunakan sifat, kalau misalkan saya punya alfa itu elemen dari bilangan kompleks, berarti alfa itu sama dengan alfa konjugat dikonjugat lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya punya bilangan kompleks,
Kalau misalkan bilangan kompleks tersebut kayak konjugatkan 2 kali, itu hasilnya seperti bilangan itu sendiri. Oke, berarti dari sifat yang sudah kita tahu tadi, ini sama dengan sigma i sampai i1 sampai tak hingga yi xi-nya kita gunakan sifat yang ini tadi. Berarti ini jadi xi konjugat dikonjugatkan dikali sama yi konjugat. Nah, ini kita bisa satukan konjugatnya. Ini sigma i dari 1 sampai tak hingga dari xi konjugat kali yi. Nah, kita konjugatnya kita satukan. Nah, karena di sini dia sigma, berarti bisa kita generate menjadi sigma i dari 1 sampai tak hingga dari xi konjugat yi, kita konjugatkan secara keseluruhan. Karena di sini dia perkalian, berarti kita bisa gunakan sifat komutatif. Berarti ini jadi sigma dari i sampai tak hingga ini yi, ini xi konjugat, kita konjugatkan. Nah, di sini bentuknya identik dengan bentuk hasil kali dalam y, x. Kita konjugatkan seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya H1 dia terpenuhi. Terus lanjut ke H2. Nah, H2 berarti kita ambil untuk sifat yang H2 kita ambil xy sama z itu elemen dari L2. Berarti xy-nya sudah kita ketahui bentuknya seperti apa. Berarti misalkan tadi z adalah suatu barisan bentuknya z1, z2 dan seterusnya sampai tak hingga. Berarti kita langsung kita langsung jabarkan bentuk hasil kali dalam x plus y, z. Berarti ini jadi apa? Sigma i sampai 1 tak hingga xi plus yi kali zi konjugat. Nah, kita bisa distribusikan. Berarti ini sigma i sampai 1 sampai tak hingga dari xi kali zi konjugat ditambah yi zi konjugat. Nah, karena berdasarkan sifat sigma, kita bisa tuliskan menjadi sigma i 1 sampai tak hingga xi zi konjugat ditambah sigma i sampai 1 dari tak hingga dari yi zi konjugat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk ini itu sama dengan hasil kali dalam x, z. Ini bentuk yang ini merupakan hasil kali dalam y, z. Jadi untuk nilai sifat H2 terpenuhi. Lanjut ke H3. Nah, H3 berarti kita ambil katakanlah alfa, di sini elemen dari skalarnya. Karena di sini dia tadi bilangan kompleks ya, berarti f-nya itu otomatis merupakan bilangan kompleks. Terus xy elemen x. Jadi kita jabarkan bentuk nilai hasil kali dalam dari alfa x, y itu berarti sama dengan sigma i 1 sampai tak hingga dari alfa xi kali yi. Nah, konjugat. Nah, di sini kan alfa merupakan suatu skalar. Berarti kita bisa keluarkan menjadi alfa kali sigma i 1 sampai tak hingga dari xi yi. Nah, ini kita sudah tahu bahwa ini bentuk dari hasil kali dalam x, y. Berarti ini jadi alfa kali x, y. Berarti nilai H3 terpenuhi. Seperti itu. Nah, terus lanjut ke sifat H4. Sifat H4 berarti kita tinjau nilai dari bentuk hasil kali dalam x dengan dirinya sendiri. Berarti H4 kita ambil x elemen dari L2 di sini. Berarti kita tahu bentuk dari hasil kali dalam x, x itu adalah sigma dari i 1 sampai tak hingga dari xi kali xi konjugat. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan alfa, misalkan saya punya a ya, elemen bilangan kompleks. Berarti a dikali a konjugat
sama dengan modulus A kita kuadratkan. Seperti itu. Ini kita bisa pakai sifat ini. Nah, berarti dengan sifat tersebut ini dapat kita tuliskan jadi sigma I1 sampai ta hingga I sama dengan 1 sampai ta hingga dari modulus XI kita kuadratkan. Nah, kita tahu bahwa nilai modulus dari XI itu kan pasti dia non negatif. Kalau misalkan pun dikuadratkan juga hasilnya tetap non negatif. Nah, ini pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Kalau misalkan ini untuk berapapun nilai I ya, I-nya dari 1, 2 sampai ta hingga. Berarti ya jelas kalau misalkan kita jumlahkan otomatis juga dia hasil dari ini lebih dari sama dengan 0. Jadi ya ketahuan bahwa nilai hasil dalam X, X itu lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa jika X, hasil ke dalam X dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0, itu jika dan hanya jika X-nya itu merupakan vektor 0. Seperti itu. Nah, berarti kita buktikan masing-masing arah ya. Jadi misalkan ke kanan dulu, berarti kita jika hasil ke dalam X, X dia sama dengan 0. Kita tahu dari step sebelumnya hasil ke dalam X dengan dirinya sendiri itu adalah sigma dari I sampai 1 sampai ta hingga dari modulus XI kuadrat. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk setiap I sama dengan 1 dan seterusnya ini dia nilai modulus XI kuadrat dia sama dengan 0. Nah, terus dengan fakta yang sudah diketahui bahwa nilai dari sigma XI kuadrat sama dengan 0, otomatis ya haruslah apa? Haruslah nilai modulus XI kuadrat itu sama dengan 0. Dengan kata lain juga ketemu nilai modulus XI sama dengan 0. Berarti didapat XI-nya itu sama dengan 0 untuk setiap I dari 1, 2 sampai seterusnya. Nah, karena nilai XI itu sama dengan 0 untuk setiap I-nya 1 sampai I-nya 1, 2 dan seterusnya, berarti ya otomatis X-nya sama dengan 0,0,0 dan seterusnya kan, seperti itu. Berarti X merupakan vektor 0. Nah, berarti terbukti. Terus yang bukti ke kiri, berarti jika X itu 0, atau dengan kata lain X itu merupakan barisan yang anggotanya 0 semua, seterusnya. Berarti ya sudah jelas bahwa nilai hasil ke dalam dari X, X ya, berarti ini sama sigma I dari 1 sampai ta hingga dari modulus XI kuadrat itu sama dengan sigma I sampai I1 sampai ta hingga dari 0. Berarti ya jelas ini sama dengan 0. Berarti terbukti jika nilai hasil kali dalam X, X sama dengan 0, ya selalu berakibat X-nya sama dengan 0. Nah, berarti karena di sini memenuhi H1 sampai H4, berarti terbukti X ruang hasil kali dalam seperti itu. Oke, jadi intinya harus tahu bagaimana definisi fungsinya dulu. Kita buktikan sifat H1 sampai H4. Jika itu memenuhi, pasti dia merupakan suatu ruang hasil kali dalam. Kalau misalkan ada satu sifat yang tidak memenuhi dari H1 sampai H4, berarti X bukan merupakan suatu hasil kali dalam.